Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Prof. Nurul yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Sukri sebagai tesis amatan saya untuk dan pengampu tugas UAS akhir semester. Nah, saya akan memaparkan tentang analisis kualitas layanan pada CV Bimbingan Belajar Amsterdam Institute dengan metode Kano untuk optimalisasi kepuasan pelanggan. Nah, apa yang akan kita bahas pada kali ini? Kita akan membahas 7 poin. Untuk melatar belakangi, berdasarkan data ujian berbasis komputer seleksi nasional (UTBK) SNBT tahun 2023, kompetisi masuk perguruan tinggi PTN semakin ketat, yang totalnya dari 303 pendaftar seluruh Indonesia dan hanya diterima 200 pendaftar pada tahun 2023. Nah, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan ada 33.000 pendaftar dan diterima hanya sekitar 10.900-an. Artinya sekitar 33% lah yang diterima. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya persiapan yang matang bagi calon mahasiswa atau anak-anak kelas 3 SMA. Nah, melalui bimbingan belajar yang profesional, siswa dapat meningkatkan kompetensi dan peluang mereka untuk berhasil dalam SNBP 2024. Berfokus pada kualitas, interaksi, dan pengembangan karakter, serta berkomitmen menjadi layanan mitra pendidikan layanan yang baik. Oleh karena itu, perlunya dilakukan kajian komprehensif untuk meningkatkan layanan dan kepuasan bimbingan belajar pada CV Bimbingan Belajar Amsterdam Institute yang terkenal di Sulawesi Selatan. Nah, untuk profil perusahaan, apa sebenarnya Amsterdam Institute itu? Mengambil nama dari merujuk suatu kota yang memiliki kemajuan pendidikan di negeri Belanda, yaitu University of Amsterdam. Tapi ini bukan di Belanda ya, Bu. Nah, Amsterdam Institute merupakan akronim yang merupakan singkatan dari A Movement in Steering and Direction Toward Ambition, yang merupakan gerakan atau suatu visi misi, gerakan yang membimbing petunjuk untuk menuju kesuksesan siswa-siswi yang terdiri dari 4 kultur, yaitu adaptive, growth, integrity, dan excellent. Nah, adapun layanan fasilitas layanan bimbingan belajar, kita memiliki 4 layanan kelas dan 1 layanan kafe. Ya, ada kelas reguler, kelas online, kelas hybrid, dan kelas kerjasama. Apa bedanya? Untuk kelas reguler yang terdiri dari 8 siswa seperti belajar di kelas seperti biasa, konvensional, dan kelas online, dia memiliki platform untuk kelas platformnya yang melewati website dan bisa juga melalui media Zoom sebagai perantara tatap mukanya. Nah, untuk kelas hybrid, kami datang ke kelas-kelas di siswa di sekolah, khususnya SMA Kota Sulawesi di Makassar, dan juga datang juga di kelas seperti gabungan dari kelas 1 dan kelas reguler dan kelas hybrid, dan ada juga kelas kerjasama. Kelas kerjasama ini merupakan contohnya seperti kelas persiapan OSN, persiapan perlombaan, dan olimpiade lainnya. Nah, terus ada layanan lain, yaitu ada layanan Arts Cafe, merupakan layanan diskusi yang digunakan untuk siswa-siswa orang untuk belajar di tempat kami atau sebagai kafe belajar. Nah, berikut adalah Hai gengs, kabar gembira nih buat kalian siswa-siswi yang akan masuk universitas negeri favorit. Sudah sampai di mana nih persiapan kalian? Yuk kenalin bimbingan belajar nomor 1 di Makassar yang mempunyai fasilitas lengkap, nyaman, tutor terbaik, juga telah mendapat piagam penghargaan murid dunia Indonesia. Amsterdam Institute telah meluluskan ribuan siswa ke universitas favorit mereka loh. Jadi, tidak diragukan lagi bagi kalian yang sedang menghadapi persiapan SNBP, UTBK, TB Besar, dan ujian mandiri. Yuk bergabung bersama kami. Amsterdam Institute mempunyai 3 jenis kelas. Pertama, Elegan Class yang berisi 18 siswa dan belajar 2 jam per hari. Kedua,
Oke, nah apa sebenarnya tujuan penelitiannya? Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rancangan bagaimana perbaikan guna pelayanan di situ abstrak di situ. Karena terlalu banyak atribut, terlalu banyak layanan yang bisa diidentifikasi, maka pertanyaan penelitian adalah yang pertama, apa sih kategori layanan bimbingannya? Apa saja kepuasan siswa untuk siswa? Yang kedua adalah kinerja layanan dan perbaikan. Nah, untuk perumusan masalah, pelayanan yang diberikan bagi pihak jasa kepada customer berdampak baik bagi perkembangan perusahaan. Penyedia layanan itu harus memberikan pelayanan yang optimal. Dan yang kedua adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perlu diadakan kajian ulang, khususnya untuk menggunakan metode Kano. Nah, manfaatnya adalah yang pertama untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional perusahaan, dan yang kedua adalah peningkatan profesional kualitas dari efisiensi dan produktivitasnya diperlukan untuk arah perbaikan sebagai pelayanan untuk memuaskan yang lebih terarah dan efektif, untuk memuaskan efektivitas siswa dan orang tuanya. Nah, ini berikut adalah tujuan pustakanya, yaitu apa sebenarnya kualitas itu. Kualitas menurut pengertian Society of Quality Control dari Kotler, sebuah keseluruhan ciri dari sifat produk atau dan layanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan dan tersirat. Nah, apa juga kualitas pelayanan? Yaitu kualitas servis yang didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat perbedaan kenyataan dan harapan, karena berbeda apa yang kita lihat dan apa yang kita harapkan. Nah, terus yang kedua, apa itu kepuasan pelanggan? Kepuasan pelanggan adalah sebagai respons pelanggan khususnya terhadap ketidaksesuaian atau tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual dari harga produk mungkin, atau faktor-faktor yang bersifat pribadi serta yang bersirat atau yang tersirat, tergantung dari situasionalnya. Nah, apa itu metode self-qual? Metode self-qual adalah alat ukur yang dikembangkan oleh Parsuraman, Zeman, dan Berry untuk menilai kualitas layanan melalui persepsi konsumen. Nah, metode ini membandingkan harapan dan konsumen terhadap layanannya. Jadi karena metode self-qual memiliki 5 dimensi plus 2 layanan tambahan, karena di tempat kami adalah tempat layanan jasa yang terdiri dari tangibles atau bukti fisik kelihatan sudah oleh mata, reliability, keandalan, responsiveness, daya tangkap, assurance jaminannya, empathy, bagaimana empatinya, aksesnya bagaimana, dan communicationnya bagaimana, seperti itu. Nah, untuk tinjauan pustaka untuk metode Kano adalah metode Kano tentunya pernah dipelajari sebelumnya, yaitu adalah sebuah instrumen ukur kepuasan pelanggan yang berfokus pada hubungan non-linear antara performa dan tingkat kepuasan. Di diagramnya sebagai berikut, ya seperti ini, dan dibedakan beberapa dari dimensinya dari kategorinya. Yang pertama ada atraktif, yang kedua ada one dimensional, yang ketiga ada must be, dan yang keempat adalah indifferent. Nah, berikut adalah tujuan setelah kita memetakan metode Kano, kita klasifikasi kategorinya. Terus kita melakukan perhitungan EOS dan EOD atau extended of satisfaction dan extended of dissatisfaction. Terus yang ketiga kita petakan Kano itu dalam diagram di Cartesius berdasarkan titiknya. Nah, terus kita petakan lagi quality improvement index untuk perbaikannya lebih baik kemana. Seperti misalnya, apakah dibutuhkan dispenser di dunia belajar? Apakah itu meningkatkan langsung kepuasannya? Ataukah itu hanya sebagai indifferent? Ataukah itu sebagai must be? Ataukah itu hanya sebagai produk yang tetap ada tapi tidak memberikan kepuasan atau tidak menaikkan pelayanan seperti di Kano langsung linear seperti itu. Nah, berikut adalah alur penelitian kami. Kami melakukan survei di awal, survei lapangan, mengidentifikasi masalah, melihat 7 ways sebagai apa ya yang pernah kita pelajari kita layani, untuk melihat bagaimana lean office itu, melihat dari tata ruang, melihat dari kecakapan persepsi dan tidak perseptifnya, sehingga kita studi lapangan, studi pustaka, dan melakukan perumusan masalah serta merancang kuesioner self-qual dan metode Kano. Setelah itu, kita melakukan penentuan ukuran sampel dengan rumus Bernoulli yang merupakan salah satu untuk melakukan proporsional kepuasan. Setelah itu kita sebar kuesionernya dan lanjut untuk pengumpulan data. Dari didapatkan 3 data, yaitu data responden, data
SQL dan data metode Monte Carlo. Nah, terus kita uji apakah itu valid atau tidak dengan triangulasi lagi. Kalau belum valid, maka kita merancang kuesioner ulang lagi dari tahap awal. Nah, setelah itu data didapat, kita mengelola datanya, merekapitulasi lagi informasi responden, perhitungan performance atribut dari SQL score dan certification score. Lanjut kita analisis lagi dan menginterpretasikannya ke dalam profil responden, performa kualitas atribut pelayanan, analisis klasifikasi atribut pelayanan metode Kanom, dan integrasi performa kualitas dan lain atribut sehingga kesimpulan dan sarannya seperti itu. Nah, apa saja atribut yang telah dikriteria? Ada 22 atribut yang akan kami bagikan. Tentu ini sangat panjang sekali, tapi dari misalnya saya akan menyebutkan 2 atau 3 saja. Dari 22 atribut pelayanan yang diidentifikasi sebagai layanan di CV Bimbingan Belajar Aksara Institut, koresponden yang diberikan kuesioner adalah staf, tutor, dan siswa-siswi. Untuk direksi, staf, dan tutor atau tutor menggunakan konsep ID atau individual depth interview untuk tenaga honornya. Nah, apa saja? Contohnya tangible, misalnya fasilitas bimbingan layanan harusnya bersih, nyaman, dan mendukung proses belajar. Yang kedua adalah lembaga harusnya menyediakan kelengkapan dan teknologi pembelajaran yang modern. Nah, untuk rehabilitas, layanan harusnya selalu diberikan tepat waktu dan sesuai jadwal. Yang kedua, tutor seharusnya menyampaikan materi secara konsisten dan dapat diandalkan. Nah, untuk responsiveness, contoh, si tutor memberikan staf cepat tanggap karena harus respon dalam merespon pertanyaan siswa. Atau lembaga harusnya menyediakan bantuan tambahan untuk siswa membutuhkan, artinya seperti kelas tambahan. Dan tutor selanjutnya mudah menghubungi siswa jika ingin melakukan konsultasi. Nah, untuk assurance, tutor seharusnya memberikan kompetensi yang tinggi, tutor yang harusnya memiliki kompetensi yang berpengalaman dan membuat siswa itu percaya diri akan dirinya untuk mengikuti UTBK atau ujian. Dan tutor harus bersifat sopan dan dapat dipercaya. Dan empati, bagaimana empatinya? Tutor harusnya memperhatikan kebutuhan belajar tiap siswi secara personal. Lembaga harusnya menunjukkan kepedulian terhadap perkembangan siswa, dan tutor harusnya bersikap ramah, sabar terhadap siswi. Nah, terus ada akses dan communication yang 2 tambahan tadi. Apa itu? Yaitu lembaga harusnya mudah dijangkau secara lokasi atau akses daring, dan communication atau lembaga harusnya menyampaikan informasi jadwal kegiatan, perubahan yang dengan jelas, dan lembaga harusnya untuk selalu terbuka untuk berkomunikasi. Nah, berikut adalah pengumpulan datanya. Setelah kami sebar kuesionernya beberapa bulan lalu, ternyata didapat data sebagai berikut. Saya menggunakan skala Richard 1 sampai 5, Likert 1 sampai 5 itu untuk mempermudah bagi koresponden untuk mengisi. Seperti ini sebagai berikut, dan sekian dan terima kasih. Salam dari saya. Mungkin ada pantun sedikit. Ikan belut, ikan lele. Kelas remasi belur, mantap kali le. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.